Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Budidaya Tanaman Kakao. Pada video kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu terkait penyakit jamur akar. Yaitu penyakit yang sangat ditakuti oleh petani. Kenapa? Karena kalau jamur akar ini sudah menyerang pada tanaman kakao, itu sudah dipastikan tanaman kakao itu tidak bisa diselamatkan dan akhirnya akan mati. Apa penyebabnya dan bagaimana cara pengendaliannya? Yuk simak video ini sampai selesai. Sekarang ini saya sedang berada di salah satu kebun kakao milik petani, yang mana salah satu tanaman kakaonya itu terindikasi terserang penyakit jamur akar. Apa ciri-cirinya tanaman kakao itu terserang penyakit jamur akar? Itu biasanya dari bagian pucuk daun, itu daunnya berwarna kuning atau mengalami gejala nekrosis. Kemudian diikuti dengan daun-daun yang sudah tua. Daun ini berwarna kuning kemudian kecoklatan, yang akhirnya biasanya daun ini akan gugur. Kemudian perlu Bapak Ibu pahami, sebenarnya ada beberapa jenis jamur akar yang sering menyerang pada tanaman kakao. Yang pertama ada jamur akar putih, akar coklat, dan akar merah. Untuk memastikan bahwasanya tanaman kakao ini terindikasi terserang penyakit jamur akar, kita memang harus menggali akar tanamannya. Jika tanaman ini terserang penyakit jamur akar putih, biasanya pada akar tunggang atau akar lateral itu terdapat miselium atau spora jamur berwarna putih. Kemudian kalau tanaman kakao terserang penyakit jamur akar coklat, terdapat spora atau miselium jamur itu selain dia melingkar pada akar tanamannya itu mengikat bintilan tanah. Nah, kemudian ciri tanaman kakao terserang penyakit jamur akar merah itu biasanya akarnya itu akan berwarna merah dan mengeluarkan lendir yang berbau busuk. Nah, kalau seperti itu mengindikasikan bahwasanya tanaman kakao ini terserang penyakit jamur akar merah. Memang penyakit jamur akar itu susah dikendalikan. Kenapa? Karena tanaman itu tiba-tiba kalau sudah terserang itu langsung menunjukkan gejala serangan melalui daun. Jadi kalau daunnya sudah menguning, itu dipastikan tanaman ini akan mati. Kenapa mati? Karena akar sudah tidak bisa berfungsi lagi, baik untuk menyerap air ataupun untuk menyerap unsur hara. Sehingga tanaman ini sudah tidak berfungsi lagi akar tanamannya. Karena akar tanaman sudah tidak bisa berfungsi lagi, itu yang menyebabkan pohon kakao ini bisa mati. Apa sih yang menyebabkan tanaman kakao kita itu terserang penyakit jamur akar? Yang pertama, buruknya sistem drainasi kebun. Sehingga ketika pada saat turun hujan, air itu menggenang di kebun yang akhirnya meningkatkan kelembapan tanah. Tentu ini akan mempercepat penyebaran jamur penyebab jamur akar. Kemudian, kebun kakao yang terlalu lembab atau gelap karena tidak pernah dipangkas. Ini juga bisa meningkatkan kelembapan kebun. Kita membiarkan tanaman pelindung itu sama sekali tidak pernah diatur atau dipangkas. Tanaman pelindung ini juga bisa meningkatkan kelembapan kebun. Nah, kelembapan kebun inilah yang sebenarnya menyebabkan spora jamur atau jamur yang sering menyerang pada tanaman kakao itu cepat berkembang, yang akhirnya bisa menginfeksi tanaman kakao, baik busuk buah, kanker batang, ataupun jamur akar, termasuk juga serangan penyakit PSD. Kemudian, bagaimana cara penanggulangannya kalau tanaman sudah terlanjur terserang? Dalam penanggulangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika tanaman kakao terindikasi tanaman ini tingkat serangan jamur akarnya belum terlalu parah, kita bisa membuat parit isolasi. Kita gali di bawah tajuk tanaman, melingkar sedalam kurang lebih 1 meter. Ini tujuannya agar akar yang terserang jamur akar itu tidak bersentuhan dengan akar tanaman yang sehat. Kemudian kita bisa memberikan pupuk. Pupuk ini ditujukan agar tanaman ini memiliki daya tahan yang cukup
karena kecukupan nutrisinya itu dipenuhi, terutama pupuk yang mengandung kalium tinggi. Kemudian kita juga bisa memberikan pupuk organik. Pastikan pupuk organik itu pupuk yang sudah terfermentasi. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungisida dengan cara fungisida itu dilarutkan kemudian disiramkan atau dikocorkan pada bagian sekitar perakaran. Lakukan ini 3-4 kali aplikasi dalam 1 bulan. Namun yang menjadi concern, gunakan fungisida dengan bahan aktif yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ini bertujuan agar jamur ini tidak kebal dengan satu bahan aktif tertentu saja. Baik itu fungisida yang cara kerjanya sistemik ataupun yang kontak. Kemudian bagaimana untuk tanaman kakao yang sudah terlanjur terserang jamur akar yang sangat parah seperti ini? Jadi kalau sudah parah seperti ini, tanaman ini sudah tidak bisa diobati lagi. Jadi penanggulangannya kita harus membuat parit isolasi juga di bawah tajuk tanaman ini sedalam 1 meter. Kemudian tanaman kakao ini kita gali, kita cangkul, kita gali sampai akarnya itu bersih. Kemudian akar tanamannya itu bisa kita keluarkan dari kebun dan kita bakar. Ini tujuannya supaya spora jamur ini tidak menyebar atau menular ke tanaman yang lain. Muncul juga pertanyaan dari petani, kalau tanaman yang sudah terserang jamur akar, apakah setelah kita bongkar tanamannya itu bisa langsung kita sulam dengan bibit kakao yang baru? Ini tidak disarankan karena apabila kita tanam langsung itu biasanya spora jamur itu masih tertinggal di dalam tanah. Ini berpotensi bisa menginfeksi lagi bibit tanaman kakao yang akan kita sulam. Jadi disarankan kita melakukan penanaman itu 1 tahun setelah tanaman ini kita bongkar. Setelah kita bongkar lubang bekas galian pohon dan akar ini kita berikan belerang dengan dosis 250 sampai 1 kilogram belerang dan kita biarkan selama 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun baru kita bisa melakukan penyulaman di area yang tadinya tanaman itu sudah terserang penyakit jamur akar. Kemudian muncul juga pertanyaan dari petani, bagaimana sih mengantisipasi sejak awal agar tanaman kita itu tidak terserang penyakit jamur akar. Jadi kita sarankan ketika petani itu akan menanam bibit kakaonya itu pada saat dilakukan penanaman di kebun itu bisa ditambahkan jamur trichoderma. Jadi jamur trichoderma itu bisa melindungi akar tanaman sehingga bisa meminimalisir serangan penyakit jamur akar. Karena cara kerja trichoderma itu dia akan berkembang di sekitar perakaran, kemudian dia akan menginfeksi jamur patogen, terutamanya jika terdapat jamur akar, sehingga jamur akar itu tidak bisa berkembang ataupun menyerang pada akar tanaman kakao. Dosis yang dianjurkan pada saat kita menanam bibit kakao di kebun yaitu antara 100 sampai 200 gram per pohon pada saat kita melakukan penanaman. Selain itu, kita juga harus rutin memberikan nutrisi yang cukup. Kenapa? Karena dengan pemberian nutrisi yang cukup, baik itu pupuk NPK kimia ataupun pupuk yang sifatnya foliar, itu bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama atau penyakit kakao yang sering menyerang pada kebun-kebun kakao. Pada umumnya, jamur akar itu bisa menyerang ketika tanaman masih kecil ataupun tanaman yang sudah dewasa. Jadi untuk meminimalisir gejala serangan penyakit jamur akar, lakukan praktek budidaya tanaman kakao yang benar. Diawali dari saluran drainase kebun yang bagus, kita harus lakukan pemangkasan yang rutin, pengaturan tanaman pelindung. Ini yang tujuannya agar kondisi kelembapan di kebun itu bisa dikendalikan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu petani kakao semuanya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video ini agar tidak tertinggal update video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.